Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana teman-teman? Saya sapa dulu ya. Ada Mbak Santi Putri, ada Mbak Tia, ada Mbak Ayu. Dan menunggu teman-teman yang lainnya. Bagaimana dengan suara saya? Apakah sudah terdengar jelas pada malam hari ini? Ya, baik. Sudah jelas ya. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang lainnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2016 ya. Jadi ini selamat bulan baru. Karena ini sudah pergantian bulan ya. Nanti juga ada pergantian tahun baru Cina, Konien ya. Nah, di bulan baru ini yaitu tepatnya bulan Februari, kita memasuki kelas KF pertemuan keempat ya, dikejar paket C Taiwan Angkatan 2. Nah, pertemuan kemarin itu kita sudah sampai pada membuat undangan pernikahan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengirimkan tugasnya. Dan bagi teman-teman yang belum mengirimkan, nanti akan saya tunggu untuk mengirimkan tugasnya. Untuk yang pertemuan pada malam hari ini, saya ingin kita belajar bersama-sama untuk membuat album kenangan gitu. Mengingat ini kan teman-teman akan melaksanakan ujian nasional pada sekitar bulan April ya. Jadi setelah itu teman-teman sudah lulus dari KPC. Jadi mungkin kami akan sangat merindukan teman-teman sekalian ya. Kita sama-sama merindukan suasana pembelajaran di KPC ini. Jadi sebagai salah satu sarana untuk mengobati rasa kangen kita mungkin ya di masa yang selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat buku kenangan di mana buku itu ada seperti kayak pesan dan kesan, kemudian nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, asal, nomor HP, nomor Facebook, atau mungkin teman-teman mau menuliskan apa gitu, kita bisa sepakati bersama seperti hobi, cita-cita, kemudian nanti kita bisa tampilkan beberapa foto gitu, satu foto yang besar dan foto-foto yang lainnya foto-foto yang kecil gitu, yang untuk yang satu orang. Nanti untuk yang jadi nanti ya, misalnya Mbak Ayu gitu, yang halaman satu ada Mbak Ayu itu Mbak Ayu semua. Di dalamnya ada foto satu yang besar, kemudian ada foto yang kecil-kecil itu nanti didesain sendiri. Kemudian yang halaman selanjutnya Mbak Santi gitu ya. Jadi tiap tiap orang itu akan mendesain satu halaman miliknya masing-masing, seperti itu rencananya. Kemudian nanti kan kita di KPC juga ada ini ya, ada tutor, kemudian ada pengurus. Nanti juga pembagiannya itu nanti saya minta tolong sama teman-teman gitu ya untuk ikut membantu dalam membaginya. Misalnya nanti Mbak Tia itu mengerjakan yang satu halaman untuk Mbak Tia sendiri. Kemudian satu halaman untuk tutor dan satu halaman untuk pengurus. Jadi seperti itu. Untuk tutor atau pengurus nanti bisa dikasih kayak pesan dan kesan gitu. Cuman ini kita harus kontak dulu sama tutornya gitu. Apakah beliau sama tutor dan pengurus ya, apakah beliau bersedia untuk ditampilkan di buku kenangan. Istilahnya itu kita mohon izin dulu lah ya, karena kan kita menampilkan biodata seseorang gitu. Nanti untuk yang bagian saya biar saya sendiri yang buat. Jadi teman-teman nanti minta tolong bantuannya untuk ikut membuat yang halaman tutor dan pengurus. Jadi nanti setelah setelah kita semua sudah selesai, akan saya coba satukan, kemudian nanti hasilnya saya coba kirimkan ke ini ya, ke pengurus ya. Mungkin bisa nanti dicetak atau dibentuk seperti buku gitu. Sebenarnya kemarin idenya
Untuk yang buku kenangan itu yang dimaksudkan oleh Pak Hasan dan kawan-kawan itu adalah buku yang sederhana gitu. Jadi satu buku ya. Seperti ini ada gambarnya. Oh, belum saya screen sharing ya. Nah, seperti ini kalau yang ini yang buku siswa yang biasa ya. Jadi ada kayak foto satu gitu. Foto kecil, kemudian ada nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor HP seperti itu. Untuk yang versi kedua, kita juga bisa buat ini. Jadi untuk satu halaman kita fullkan untuk satu orang gitu, satu atau dua orang kita bagi. Oh, ini mungkin teman-teman buat satu halaman untuk satu orang aja, biar nanti untuk pembagian halamannya nanti, biar saya yang gabung-gabungkan gitu. Untuk yang desainnya, jadi dari teman-teman sendiri, jadi nanti ada banyak desain. Ini yang contoh yang untuk yang foto bersama gitu ya. Jadi dalam satu halaman nanti kita bisa tempel foto-foto bersama gitu. Oh iya ya, kita belum ini ya, belum ada foto bersama di luar kelas ya. Mungkin nanti pada saat pertemuan bisa ditambahkan fotonya. Nah, jadi seperti ini modelnya. Teman-teman bisa terlihatkah di layar kacanya? Ini ada beberapa contoh dari buku siswa. Nah, ada yang juga contohnya seperti ini. Ini temanya tentang petualangan ya, tentang penjelajahan. Kemudian ini yang saya maksud untuk yang satu halaman itu. Jadi nanti ini ya kita fokus ke yang bagian kiri ya. Jadi nanti ada foto, kemudian mungkin data-data diri gitu ya, kemudian pesan dan kesan di sini dan foto yang dipilih. Mungkin foto dengan orang tua atau foto dengan teman-teman yang lainnya juga tidak apa-apa ditampilkan. Untuk foto bersamanya nanti akan diletakkan di halaman tersendiri ya. Bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah terdapat pertanyaan? Nanti setelah ini akan coba kita buat bersama-sama salah satu contoh halaman dari buku kenangan yang akan kita buat desainnya di Microsoft PowerPoint ya, sama seperti yang kemarin membuat undangan, cuman ini membuat buku kenangan. Untuk biodatanya yang ditambahkan di buku kenangan itu, apakah teman-teman bersedia untuk mensertakan nama? Saya ketikkan ya, nama, alamat, alamat lengkap. Jadi nanti dalam satu halamannya itu berisi nama, alamat lengkap, tempat tanggal lahir, hobi, cita-cita, nomor HP, Facebook, moto, kesan, dan pesan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan atau yang ingin dikurangi seperti itu? Oh
Oh iya, nanti kan kita juga akan minta tolong kepada pengurus dan tutor-tutor yang lainnya ya untuk ikut mengisi buku kenangan yang kita buat. Jadi nanti saya mohon bantuan teman-temannya untuk menghubungi tutor dan pengurus, dan apabila beliau-beliau itu ada yang mungkin tidak bersedia gitu ya, misalnya menampilkan tanggal lahir atau tidak bersedia untuk menampilkan nomor HP juga tidak apa-apa. Jadi nanti kita kosongi atau tidak kita cantumkan nomor HP dan tempat tanggal lahirnya, tapi yang bersedia nggih monggo nanti akan kita cantumkan di bukunya. Jadi sifatnya fleksibel saja. Langsung saja coba kita buat ya desainnya. Nah, ini saya sudah membuka jendela Microsoft PowerPoint. Nah, seperti biasanya pada tampilan pertama di Microsoft PowerPoint itu kan ada kayak presentasi satu gitu ya. Kemudian ada layar kosongnya seperti ini. Nah, kita coba buat ukuran kertasnya ya. Ukuran kertasnya kita klik di desain, kemudian klik page setup, kita pilih potret ya. Kita coba menggunakan A4 ya. Nah, jadi seperti ini. Kita coba untuk ukurannya menggunakan kertas A4 ya. Kalau sudah seperti ini kita desain kertasnya, kita coba desain backgroundnya gitu. Jadi kita harus berimajinasi apa yang akan kita buat. Misalnya saya coba menggunakan tema, kita bisa tentukan tema dari temanya ya. Saya menggunakan tema petualangan gitu. Masuk di Google. Untuk mencari gambarnya,
seperti yang kemarin ya. Jadi kita bisa search aja langsung di Google. Jadi dari sini, dari Microsoft PowerPoint ini, kita buka Google, Google Chrome, atau Mozilla, atau internet yang lainnya ya. Kita cari di Google. Nah, misalnya di sini ada ini ya, ada beberapa gambar gitu. Saya ketik di sini, di search-nya adventure background gitu. Jadi gambar-gambarnya. Jadi kita tentukan temanya dulu, apa yang mau kita buat gitu. Jadi gambarnya itu bisa nyatu. Yang lebih bagus sih kita harus punya fotonya dulu ya. Jadi antara foto dan gambar itu bisa bisa menyatu gitu. Nah, ini misalnya saya coba pilih yang menggunakan banyak gambar, tema juga tidak apa-apa. Nanti digabung-gabung. Kalau sudah dibuka seperti ini, kita klik salin gambar ya. Kita klik kanan dulu tadi, kita klik kanan, kemudian klik salin gambar. Kemudian di Microsoft PowerPoint-nya kita klik Ctrl V atau paste. Nah, kita perbesar background-nya. Ini kan masih ada ruang lagi ya di bawahnya ya. Kita bisa cari gambar yang lain gitu. Atau kalau masih pengen satu gambar, besarkan saja. Tapi saya pengen ini gambarnya biar beda-beda gitu ya. Ini juga saya pilih, klik kanan, kemudian klik salin gambar. Letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian pilih gambar lagi. Kemudian klik Ctrl V lagi. Gambarnya belum muncul ya. Kita coba ulangi sekali lagi. Klik kanan, kemudian salin gambar. Kita buka Microsoft PowerPoint-nya, kemudian klik kanan dan paste.
muncul juga gambarnya ya. Saya coba ganti dengan gambar yang lainnya. Kita salin gambar lagi, kemudian kita kopikan ke gambar PowerPoint kita. Ini gambarnya ada di atas. Nah, ini kan kita sudah dapat banyak gambar ya. Nah, untuk desainnya ini, kita coba letakkan kita atur posisinya ya. Gambar yang kecilnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini saya hapus ya, karena terlalu banyak gambar. Nah, ini biar gambarnya tidak berubah ya. Kita coba digrupkan ya. Jadi kita klik gambar yang di atas, yang gambar yang awal. Kemudian kita klik Ctrl Ctrl yang ada di keyboard. Jadi dua gambar sudah kita pilih ya. Kemudian kita klik kanan. Atau ini tidak mungkin, langsung klik Ctrl G. Nah, Ctrl G itu maksudnya itu kita buat grup gitu. Jadi yang dulunya awalnya dua gambar, sekarang jadi satu gambar. Sudah menyatu kan? Ya. Padahal ini dibuat dari banyak gambar. Tapi karena sudah digrupkan, maka sudah bisa jadi satu. Ini kan awalnya satu, di bawahnya dua ya kan? Tapi karena sudah dibuat grup, jadi kita bisa gerakkan bersama-sama ya. Jadi ini untuk tampilan dari backgroundnya. Jadi nanti
mbak-mbaknya bisa milih tema apa yang dia suka, misalnya temanya Mickey atau temanya alam gitu ya, bisa bisa disesuaikan. Kemudian nih di sini kan ada ini ya, sengaja memang saya pilihkan yang ada frame-nya. Jadi nanti frame-nya ini akan diisi foto gitu. Misalnya foto ini fotonya ini ya, saya carikan foto yang di Google aja ya. Nah, misalnya ini kita Ctrl V di halaman kita. Belum keluar ya, saya coba sekali lagi. Klik kanan, kemudian klik salin gambar. Kembali ke Microsoft PowerPoint-nya, kemudian kita klik kanan dan klik salin gambar. Nah, ini fotonya ya. Ini kan besar, saya kecilkan fotonya. Akan saya coba tempatkan saya miringkan. Nah, di frame-nya gitu. Jadi kita coba paskan dengan frame-nya yang ada. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau buat kayak gini ya, ini juga bisa kita buat frame secara manual gitu di desain. Dan di sini kan ada frame-nya. Ada frame gini atau mungkin misalnya ya seperti ini nanti jadi. Atau mau coba frame yang lainnya di format ya di picture tools. Jadi kalau di PowerPoint itu ketika kita tidak mengklik apapun, tidak menselect apapun di gambarnya, maka tidak akan keluar picture tool-nya. Tapi kalau misalnya kita sudah klik di gambar atau di foto ya yang ada di layar Microsoft PowerPoint-nya akan muncul format ya di picture tools, kemudian kita bisa klik dan kita edit. Nah, di sini di picture styles. Jadi kalau misalnya gambarnya pengen masuk gitu ya, masuk ke backgroundnya, kita pilih ini soft edge rectangle. Kalau misalnya pengen ada frame-nya, kita bisa klik ini atau klik frame yang di bawah atau klik yang macam-macam yang lainnya. Nah, seperti itu. Saya ini aja yang biasa frame. Nah, jadi masuk ini ya. Setelah itu ini kan juga ada foto lagi, kita bisa jadi foto lagi. Ya, klik kanan, kemudian klik salin gambar. Kemudian klik Ctrl V. Nah, ini gambarnya ya. Ini kan gambarnya besar ya. Kemudian ada background-backgroundnya gitu. Kita misalnya ingin mengkat cuman fokus kepada orangnya saja. Caranya bagaimana? Caranya kita klik gambar.
Kita klik fotonya ya, kemudian kembali lagi ke format. Nah, kita ke ukuran size. Di sini ada crop. Kita klik crop. Ketika muncul batasan seperti ini ya, batasan hitam yang ada di tepi gambar, di sisi kiri atas, tengah, kanan bawah, tengah, dan ini kiri bawah, kita bisa perkecil. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba kecilkan. Nah, kalau misalnya kita ingin mengecilkan gambarnya, tinggal klik, kemudian kita ke ujung kanan atas, pojok ya, pojok kanan atas, atau ke pojok kiri atas, pojok kanan bawah, atau pojok kiri bawah juga bisa, semuanya sama, tinggal mengecilkan seperti ini aja. Namun kalau yang tadi itu adalah meng-cut gambar ya, jadi gambarnya kita cut ke bagian mana yang kita inginkan, itu kita menggunakan crop namanya, kita crop. Ini saya kecilkan lagi. Halo, iya Mbak Ayu, bagaimana? Apakah sudah terdengar suara saya? Nah, ini kita putar. Kita bisa perkecil. Misalnya seperti ini jadinya. Jadi di halamannya nanti jadi seperti ini ya, ada foto besar, kemudian ada foto-foto kecil gitu. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan foto-foto yang lainnya, bisa juga diletakkan di sini. Kemudian saya tambahkan lagi fotonya. Klik kanan, kemudian salin gambar. Dan di sini ya, kita crop.
coba lihat hasilnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sininya nanti dituliskan biodatanya ya, seperti nama. Oh, misalnya namanya ditulis sebagai judul ya. Namanya kita menggunakan di insert aja, insert. Kemudian klik word art. Misalnya ini namanya KPC Taiwan gitu ya. Tulis huruf besar. Kita sepakati bersama ya untuk penulisan nama lengkapnya langsung dijadikan di judul dari halamannya gitu. KPC. Kita atur ukurannya. Kita blok dulu ya. Ctrl A. Misalnya ini namanya KPC Taiwan. Selanjutnya kita bisa tuliskan sesuai yang sudah kita sepakati bersama tadi ya. Ada tempat tanggal lahir. Halo? Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi, untuk yang judul dari halamannya itu, kita tuliskan nama KPC Taiwan. Misalnya ini namanya gitu ya. Kemudian, di bawahnya kita berikan data informasi yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu meliputi tempat tanggal lahir, alamat asal, saya tuliskan di sini ya. Tempat tanggal lahir, alamat asal, nomor HP, nama Facebook, hobi, cita-cita,
Jadi nantinya jadinya seperti ini. Misalnya di sini ya namanya ya. KBC Taiwan, kemudian tempat tanggal lahir di mana bla 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 bla, alamat asal dari mana, nomor HP berapa, nama Facebook, kemudian hobi, cita-cita. Nah, yang terakhir ada pesan dan kesan. Pesan dan pesannya saya tuliskan lagi di bawah sini. Atau mungkin terpisah gitu ya, kesannya apa, kesan selama mengikuti KPC gitu ya. Kesan dan pesan. Bisa dijadikan satu kesan dan pesannya sendiri atau kesannya sendiri, pesannya sendiri. Tidak apa-apa, nanti dituliskan. Ini mau saya buat di sini ya, insert shape, jadi di format, di drawing tools lagi. Di format, karena kita sudah klik textbook tadi di sini ya. Saya gunakan ini. Misalnya ini nih kesan dan pesannya sama mengikuti KPC gitu ya. Di sini saya buat shape fill-nya, warnanya jadi kita coba more fill color. Warnanya saya sesuaikan dengan background-nya ya. Ininya untuk yang background kertasnya ini saya cari di Google tambahannya ya.
saya tidak menemukan gambar yang cocok, jadi saya kembali menggunakan gambar background yang ini saja, biar lebih menyatu ya, karena eh, terlalu banyak gambar gitu saya rasa tadi. Ini saja, kemudian untuk shape outline-nya saya buat lebih tebal. Nah, jadi seperti ini jadinya. Jelas seperti ini. Mungkin kalau misalnya di gambarnya pengen diberikan keterangan, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya di gambarnya ingin diberikan keterangan, misalnya ini sedang hiking atau mendaki gunung seperti itu, bisa juga ditambahkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti jadinya halamannya seperti ini. Atau kalau misalnya mau ditambahkan foto-foto lain juga ini ya, saya coba di sini.
klik kanan, kemudian copy, kemudian kita kembali ke Microsoft PowerPoint, klik kanan, kemudian klik CTRL V gitu ya, paste. Kemudian gambarnya kita klik kan, caranya sama kayak tadi, kita crop gitu. Sama gambar satu lagi juga tidak apa-apa. Nah, misalnya jadinya seperti ini. Nanti desainnya saya serahkan kepada teman-teman, terserah gitu. Misalnya pengen membuat atau memberikan berapa foto, kemudian mau fotonya banyak, ditempel di pinggir-pinggir, atau cuma beberapa foto seperti ini saja, juga tidak apa-apa. Yang penting nanti kesannya bagus hasilnya. Contoh yang kedua ya. Ya, teman-teman, ini saya menampilkan layar dari Microsoft PowerPoint ya, seperti biasanya saya screen sharingkan di ininya di layar fisiknya. Apakah teman-teman sudah bisa terlihat? Oh ya, benar sudah. Kalau misalnya tiba-tiba layarnya hilang, saya mohon dikonfirmasi ya.
Baik teman-teman, saya akan membuat lagi ya contoh yang kedua. Nah, dari yang contoh yang pertama ini tadi, apakah terdapat pertanyaan? Belum ada ya, jadi saya lanjutkan lagi. Jadi kita coba cari temanya terlebih dahulu. Misalnya saya menggunakan yang gambar yang ini ya. Kita pilih untuk backgroundnya, kemudian klik kanan, klik salin gambar, Ctrl V. Gambarnya cukup besar ya, kita bisa kecilkan. Klik di ujung-ujungnya.
Contohnya saya menggunakan background yang ini ya. Kita cari foto dulu ya, fotonya. Mungkin fotonya saya samakan saja dengan yang di atas ya, biar cepat gak cari-cari lagi. Fotonya saya kopikan ada di sini. Nah, ini kan karena tidak ada frame-nya ya, kita bisa beri frame sendiri. Nah, di sini ada frame. Kita bisa cari foto lagi.
nanti jadinya seperti ini. Oh ya, biar kita satu tema ya. Sepertinya lebih baik biar bukunya itu tidak ada perbedaan yang sangat mencolok dari backgroundnya. Sebaiknya kita sepakati saja temanya ya. Untuk temanya, bagaimana kalau temanya itu tentang alam? Ini saya kopikan terlebih dahulu ya, sementara. Ya, karena ini backgroundnya terlalu cerah mungkin ya ini ya. Jadi tulisannya, oh iya, tulisannya saya pindahkan dulu. Nah, ini ya untuk backgroundnya ini kan terlalu terang, jadi kita bisa mengurangi warnanya gitu ya.
belakangnya kita filenya kita bisa ganti dengan yang lainnya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Untuk contohnya akan saya berikan nanti ya di-upload di grup Facebook ya. Seperti ini untuk yang kedua. Ini untuk yang pertama. Ini backgroundnya adalah background bertema-tema alam dan adventure. Baik, karena waktunya tinggal 2 menit ya, maka kita tutup pelajaran pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita pergunakan ilmu yang kita miliki untuk membantu sesama sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, mari kita bersama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.